Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadah. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya, wabil khusus murabbi arwahina guru mursyid kita Syekh Muhammad Abdul Ghassifullah Maslul yang bersemayam di pesantren Sirna Rasa, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada beliau. Tentunya pada sore hari ini, saat ini, waktu ini, detik ini, kita semuanya bersama-sama ikut manaqib online sedunia. Jadikan manaqib ini wasilah untuk sama-sama mendoakan guru mursyid kita yang banyak berjasa kepada kita, yaitu ruh kita dipertemukan sama yang menciptakan ruh, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat tanaman zikir jahar kalimat la ilaha illallah dan zikir khafi untuk merasakan nikmatnya hidup bersama Allah. Tentunya kita doakan Abah, semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barokahnya sama Allah sebagai wasilah ruh kita ma'rifatullah, sekaligus sebagai wasilah hajat-hajat kita semuanya, baik dunia maupun akhirat. Semoga dengan wasilah manaqib, wasilahnya barokahnya guru mursyid, hajat-hajat kita baik dunia maupun akhirat semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para wakil talqin Syekh Mursyid, para kiai, para ajengan, para ustadz, ustadzah, dan pengagas Pak Manaqib, di antara ada Umi Susi milik kita, Umi Syahid, Ibu Hajjah Wahyuni yang di Inggris, Ibu Hajjah Kartini yang di Texas, Amerika, dan ikhwan wal akhwat semuanya yang di belantarah dunia atau wilayah masing-masing semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sama-sama belajar khidmat, untuk belajar sama-sama istiqomah, untuk mengamankan, melestarikan amaliyah suci, yaitu manaqib. Dengan ucapan, tidak ada ucapan kecuali alhamdulillahirabbil alamin, yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada saat ini, detik ini, ruh kita dipilih sama guru mursyid kita, dimasukkan ke tempat yang suci, yaitu manaqib zahiran wa batinan. Fisik kita bertatap muka, jaraknya jauh secara fisik, tapi dekat secara hati. Jauh di mata, dekat di hati. Semuanya sama-sama belajar menikmati kehidupan bersama manaqib MOS atau manaqib online sedunia dalam keadaan sehat walafiat dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, sholawat beserta salam Allah
Semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya, tentunya apapun yang kita sampaikan ini, khidmat ilmiah siapapun yang menyampaikan, itu semua adalah sebatas aksesorisnya ilmu atau kembangannya saja. Yang perlu digarisbawahi bahwa guru mursyid Aba Aos Qaddasallahu sirra itu sudah memberikan alat bagaimana kita ini punya kekuatan iman. Dengan kekuatan iman itu tentunya supaya kita satu bisa melaksanakan kehidupan yang saat ini di dunia, menjalankan apa yang diperintah Allah dan berupaya pula apa yang dilarang Allah, yang namanya syariat. Tentunya dalam kehidupan ini ada perintah bagaimana kita berhubungan dengan Allah yang namanya hablum minallah, dan bagaimana kita bisa hubungan dengan sesama manusia atau lingkungan namanya hablum minan nas. Tentunya kita bisa mensinergikan kedua ini, tentunya butuh keimanan. Kenapa harus pakai iman dalam menghadapi kehidupan? Karena orang kalau hidupnya ini bersama memiliki keimanan, apalagi dengan keimanan yang maksimal, tentunya orang ini tidak baper. Apa itu baper? Baper itu bau perasaan, suka tersinggungan. Siapapun orang mudah tersinggung. Dan yang untuk bisa membentengi baperan atau suka kagetan, itu hati. Sekencang apapun suara petir, kalau hati kita itu fokus dengan dzikir, nggak mungkin kaget. Tapi kalau hati kita tidak ada ingatan, ketika itu pandangan kita cuma melamun, begitu ada petir kaget kita. Maka dalam kehidupan jangan suka kagetan. Maka kita harus bagaimana hidup ini selalu maksimal. Harus siap menghadapi apapun hidup ini. Apa? Menghadapi hinaan orang lain, pujian orang lain, celahan orang lain, fitnah orang lain. Apapun harus menghadapi ketika berbisnis untung rugi. Kita harus bisa menghadapi kehidupan antara sakit dan sehat. Bagaimana ketika kita dimuliakan orang, bagaimana ketika kita dihinakan orang. Dan ini semua butuh satu kekuatan apa namanya? Mental. Banyak orang tidak kuat dengan mentalnya. Kalau mentalnya stabil, aman orang itu. Tapi kalau mentalnya tidak stabil, maka yang ada orang ini mudah tersinggung. Maka bagaimana supaya mental itu kokoh? Tentunya guru mursyid memberikan alat, yaitu alat kekuatan iman. Apa itu? Ditalkinkan, ditanamkan namanya zikir jar, kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, bagaimana bisa merasakan nikmatnya hidup. Ketika dilecehkan orang, kita rasakan itu. Sepahit apapun, sepedas apapun, ada satu kalimat yang sangat umum, yang sangat viral. Sepedas apapun buah lombok, tapi masih lebih pedas omongnya tetangga. Kan itu. Sepedas apapun lombok, ya kan itu ya, buah lombok, itu masih lebih pedas omongnya tetangga. Ini harus diingat, artinya bagaimana sepedas apapun lombok, jangan kita benci dengan lombok, walaupun pedas. Nikmati saja, jadikan rujak. Aman. Sesungguhnya semua itu tidak lepas dari skenario Allah. Orang menghina kita, kita dilecehkan, dicemooh, diremehkan. Semua itu ujian dari guru. Semua itu ujian dari guru. Dan semua itu hakikatnya pun dari Allah juga. Karena kita ini berguru, maka guru memberikan ujian. Dihina orang,
Jangan terlena, jangan putus asa, dipuji orang, jangan kejebak di situ. Jangan sampai kita bangga diri. Biasa-biasa saja hidup ini. Jangan merubah kehidupan kita setiap harinya. Jadi orang biasa-biasa saja, mau dihina, mau dilecehkan, harus kita belajar bagaimana kita jadi rijalullah. Jadi kekasihnya Allah, laki-lakinya Allah, jadi bala tentaranya guru mursyid. Ayo kita mengamalkan, melestarikan amya mursyid, terutama manakib. Baik online maupun offline. Jangan terjebak. Ayo, selama kita ini tidak ada udzur syar'i, datang. Jadikan manakib baik online maupun offline itu mengikhtiarkan tawakal. Kalau kita sudah bisa mengikhtiarkan tawakal, otomatis kita bekerja dengan Allah. Yang kasih umur ini Allah. Yang memberkahi hidup ini Allah. Yang mencukupi rezeki kita pun Allah. Yang menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh, solehah pun Allah. Kita dimampukan bisa ikut manakib online maupun offline pun Allah. Kita kadang guru mursyid itu menguji kita sesama ikhwan. Diuji dengan tutur kata, direndahkan, macam-macam. Apa harus kita ikuti? Jangan. Itu pelajaran buat kita untuk memacu supaya mengangkat derajat kita jauh lebih baik. Jadi pada dasarnya siapapun wakil talqin dengan dengan retorika bahasa yang indah sekalipun, yang canggih dalam berbahasa, berdialek, ceramahnya yang luar biasa, semuanya sama. Endingnya apa? Supaya bagaimana kita ini bisa memaksimalkan ajaran guru mursyid. Apa itu ajarannya? Amalkan zikir jahar, kalimatnya la ilaha illallah, setidaknya sedikitnya 165 kali 5 waktu. Duhur 165, asar 165, maghrib 165, Isya 165, subuh 165. Lebih banyak, lebih baik. Andaikan sibuk, baca 3 kali, nanti ada waktu longgar, dirapel. Anggap saja kita punya hutang. Dalam konteks hutang yang seperti apa? Guru mursyid mendidik murid-muridnya supaya menjadi murid-murid yang punya makom istiqomah. Tidak ada makom yang sangat tinggi kecuali istiqomah, kontinu. Semakin kuat zikirnya, semakin banyak zikirnya, semakin di situ punya banyak rasa. Kalau sudah semakin rasa dalamnya kuat, orang ini asyik dengan Allah. Dia tidak akan terkontaminasi oleh apapun. Mau dihina, mau dipuji, apapun, untung, rugi, sakit, sehat, semuanya sama. Ini zikir jahar. Kemudian zikir khafi. Zikir khafi ini butuh proses juga. Makanya zikir jahar, kenapa 3 kali agak berat? Dibaca 3 kali. La ilaha illallah sampai 3 kali. Itu menggambarkan berat, maka butuh tekanan. Maka zikir pertama itu nanti zikirnya terasa nikmat, disitulah zikir nuntun nafsu. Semakin zikir nuntun nafsu, di situ nafsu kita dituntun lewat zikir, maka yang terjadi nikmat. Apapun hidup nikmat. Tidak ada yang namanya tidak ada nikmat. Semua nikmat. Mau dihina, mau dipuji, untung rugi sakit, semua nikmat. Kenapa? Karena bersama yang punya kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah zikirnya
zikir nuntun nafsu, maka zikir khafiyah jalan. Dalam hati kita zikir khafi itu. Kemudian yang kedua, mengamalkan khotaman. Murid-murid Abah murid-murid Abah meyakini Abah sebagai gurunya dan meyakini Abah Aus guru mursyid mempunyai barokah karomah dan mengamalkan khotaman, dijamin tidak ada paceklik. Dijamin kehidupannya pasti dicukupi sama Allah. Karena cuman guru mursyid tidak mendetailkan, menjelaskan satu persatu apa yang diijazahkan, yang namanya wirid-wirid atau aurat-aurat itu. Yang penting ditutup ilahi anta maksud. Amalkan, amalkan, amalkan. Kemudian manakib. Tidak ada majelis yang paling suci dan mulia itu kecuali manakib. Kenapa? Dua majelis dijadikan satu. Yang satu majelis doa, majelis zikir kepada Allah, supaya zikir kita dan doa kita itu bisa maksimal dan yakin kepada Allah, maka ditambahi majelis ta'lim yang namanya khidmat ilmiah. Ilmunya disampaikan untuk apa? Menopang, memotivasi, memberikan himmat cita-cita bagaimana kita greget untuk berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Yang tanda standarnya guru murid sedikitnya jangan kurang dari 165. Jika murid-muridnya Abah ini mencintai Abah dan mencintai zikir, tidak mungkin zikirnya cuma 165. Bahkan lebih banyak. Bisa 200, 300, 500 dan sebagai sampai merasakan nikmatnya zikirnya mulut, pandangannya berzikir, telinganya dan apapun selalu berzikir. Inilah nikmatnya kita punya guru mursyid. Subhanallah. Terima kasih Abah. Kita yang tadinya bukan siapa-siapa. Saya tidak mengenal Umi Syahid, saya tidak mengenal Ibu Era, tidak mengenal Bu Kartini, tidak mengenal Bu Wahyuni, tidak mengenal Teh Susi, tidak mengenal Ibu Haja Nurwendo di Malang, tidak mengenal siapapun awalnya, tapi dengan guru mursyid kita hari ini menjadi akhul iman, akhul mukmin, saudara seiman dengan satu kalimat la ilaha illallah, dengan panji bendera Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, dengan menegakkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada kebahagiaan kecuali kita bersaudara, sesamanya saling mengingatkan dan mengangkat derajat kita untuk selalu mengingat kepada Allah. Sebaik-baik teman adalah selalu mengajak kebaikan dan mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan majalis manakib online sedunia ini, jadikan wasilah kebahagiaan dunia wal akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.